Kebijakan penghentian praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping di tempat pemrosesan akhir TPA Tamangapa mulai berlaku pada Sabtu 1 Agustus. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah yang berlaku secara nasional. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Tamangapa hanya menerima sampah residu, sedangkan sampah organik, anorganik, dan B3 wajib dipilah serta diolah dari sumbernya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Makassar Helmi Budiman menyatakan pemerintah telah mensosialisasikan kebijakan tersebut melalui surat edaran dan instruksi wali kota kepada masyarakat maupun seluruh perangkat pemerintah. Menurut Helmi, pengolahan sampah organik diharapkan dilakukan secara mandiri di tingkat rumah tangga maupun secara komunal di tingkat RT, RW, kelurahan hingga kecamatan. Ia menegaskan kebijakan ini bukan sekedar aturan daerah, melainkan bagian dari reformasi pengelolaan sampah yang diterapkan pemerintah di berbagai daerah di Indonesia. Makassar, saya dari Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa besok per tanggal 1 Agustus sebagaimana surat instruksi Wali Kota Makassar per nomor 1 tahun 2026 tentang penghentian praktik pembuangan sampah terbuka atau pendamping di TPA Tamangapa dimulai sejak 1 Agustus 2026. Jadi memang kita sudah menyampaikan surat edaran ini, dan di surat edaran ini kita menjelaskan berbagai jenis sampah, baik itu sampah organik, sampah anorganik, sampah B3 dan sampah residu, dan hanya sampah residu yang akan kita terima. Kita berharap seluruh masyarakat melakukan pemilahan mulai dari sumber. Begitu. Dan untuk pengolahannya kita minta baik itu mungkin secara mandiri ataupun juga secara komunal tingkat RT RW, kelurahan ataupun juga kecamatan. Begitu. Ya. Pak, ini sebenarnya kebijakannya sangat baik untuk mengurangi volume sampah yang akan masuk ke TPA. Cuman masalahnya masih banyak orang yang mengeluh kalau belum ada kesiapan di lingkungan mereka masing-masing untuk pengolahan sampah organik khususnya, Pak. Itu bagaimana? Tentu yang menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat berkaitan dengan sarana prasarana itu akan kita usulkan melalui TAPD, baik itu mungkin melalui dana kelurahan, kecamatan maupun juga nanti melalui Dinas Lingkungan Hidup. Kita berharap per 1 Agustus ini bukan hanya menjadi kebijakan pemerintah kota saja, tetapi merupakan kebijakan nasional. Ini merupakan tonggak sejarah yang baru mengenai pengolahan sampah, dan tentu kita berharap karena kita ingin juga menyelamatkan lingkungan kita dengan merubah mekanisme pendamping menjadi control landfill ataupun juga sanitary landfill, tentu banyak PR yang harus kita lakukan. Seperti contoh mungkin edukasi 1 Agustus, meskipun nanti besok akan kita laksanakan, kita akan terus melakukan edukasi dan monitoring pastinya. Kita akan lihat di mana kekurangannya, di mana mungkin kesalahannya, kita akan lihat juga. Besok kita akan diskusi juga dengan Pak Sekda, kita juga akan memanggil para camat, tentu stakeholder terkait mengenai pengangkutan maupun juga mengenai pelaksanaan di TPA nantinya. Gitu. Pak, ini ada kekhawatiran nanti masyarakat yang tidak tahu di mana mau buang sampah, khususnya sampah organiknya itu, mereka akan membuang di sembarang tempat nanti. Istilah coko-coko buang di tanah, lapak. Itu bagaimana itu, Pak? Ya, tentu kita lebih banyak melakukan edukasi pasti, dan memang menjadi banyak pertanyaan. Kita sudah mengenalkan berbagai macam teknologi, dan termasuk juga di surat edaran itu kita sudah menginstruksikan, kemudian kita juga perkenalkan berbagai macam teknologi, mulai mungkin dari teba, komposter, ataupun juga biopori, maupun juga penggunaan maggot untuk sampah organik, sedangkan sampah anorganiknya itu akan diserap langsung melalui bank sampah unit ataupun juga bank sampah pusat. Jadi memang mungkin ketidaktahuan masyarakat ini terus akan kita sampaikan bagaimana caranya supaya mereka bisa mengolah sampah, memilah sampah paling tidak,
Dan tentu PR-nya ya kita akan terus evaluasi kebijakan ini. Tentu kita tidak akan mundurkan lagi, karena kenapa? Sekali lagi kita ingin memperbaiki lingkungan di Makassar ini. Kita ingin Makassar menjadi salah satu percontohan pengolahan sampah yang terbaik di Indonesia. Dan ini kita berharap bisa sepenuhnya didukung pada seluruh masyarakat. Pak, khusus untuk wilayah yang belum punya pengolahan sampah organik itu bagaimana Pak? Apakah mereka bisa memilah saja nanti diangkut sama petugas sampah, atau mereka harus antarkan sendiri ke lokasi-lokasi pengolahan sampah? Untuk kelurahan yang tidak memiliki, itu kita sudah meminta kepada seluruh camat untuk mencari lokasi pengolahan, dan besok akan kita panggil kembali para camat, dan tentu kita berharap ada solusi. Kita tidak mau juga masyarakat melakukan illegal dumping atau pembuangan sampah secara ilegal mungkin di tanah-tanah kosong atau mungkin di sungai atau di kanal, tapi kita berharap ini bisa diikuti dengan kepatuhan masyarakat. Dan sekali lagi kita ingin menyelamatkan lingkungan, begitu. Ini tidak ada sanksi atau punishment yang Untuk saat ini Perda nomor 4 tahun 2011 itu masih berlaku, tentu di dalamnya sudah mengatur sanksi juga, tapi sekali lagi kita mau mengedukasi masyarakat, kita mau menggunakan soft approach, kita mau melakukan pendekatan yang humanis pastinya, tapi ya kalau nanti setelah evaluasi mungkin akan berjalan 3 bulan kemudian masih diindahkan, tentu ya kita akan mengenakan penegakan Perda. Pak, kalau kesiapan dari petugas sendiri atau pengetahuannya mereka soal kebijakan ini, jangan sampai masyarakat sudah memilah tapi petugas tidak mau angkut sampahnya, Pak. Ya, olehnya itu sekarang sebenarnya di pemerintah kota sudah mengeluarkan 2 instruksi. Instruksi pertama itu secara umum diberikan kepada seluruh masyarakat, termasuk untuk pemberitahuan penghentian open dumping dan berbagai jenis sampah kita jelaskan di dalamnya dan teknik pengolahannya. Ada juga instruksi yang kedua, instruksi nomor 3 tahun 2026 mengenai kewajiban kepada seluruh stakeholder yang ada di pemerintah kota untuk melakukan pemilahan maupun juga pengolahan sampah. Jadi sebenarnya kita juga sudah menyampaikan ini kepada para camat, dan sekarang kita juga mengedukasi seluruh petugas kebersihan. Tentu kita berharap seluruh elemen di internal pemerintah kota mengetahui hal ini, dan tentu kita juga memberikan edukasi. Pastinya kita berharap sama-sama bisa berjalan pasti begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.